Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas moluska. Kenapa saya memilih moluska? Karena salah satu anggota dari moluska ini sangat terkenal dengan sebutan si kaya. Dikatakan kaya karena bisa menghasilkan mutiara. Kebetulan saya punya contoh cangkang tiram. Bisa dilihat. Cangkang tiram ini pada bagian lapisan nakreas ini terdapat 2 mutiara. Untuk cara pembentukan mutiara nanti akan lebih lanjut saya bahas pada presentasi saya kali ini. Harga mutiara sangat mahal. Kebetulan saya pernah membeli mutiara. Harga 1 gram mutiara itu setara dengan harga emas. Bahkan untuk mutiara yang kualitasnya lebih tinggi, harganya bisa melebihi emas. Tentu saja ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bahasan tentang moluska lebih lengkapnya, marilah ikuti tayangan video saya berikut ini. Bahasan moluska kali ini akan saya mulai dengan klasifikasi moluska yang terdiri dari kelas Pelesipoda atau Bivalvia, kemudian Gastropoda, Cephalopoda, Amphineura, dan Scapopoda. Marilah kita bahas satu persatu dari kelas yang ada di dalam filum moluska. Yang pertama, kelas Pelesipoda atau dikenal dengan Bivalvia. Hewan lunak dengan sebutan terkenal si kaya karena mampu menghasilkan mutiara. Mempunyai kaki pipih sehingga disebut Pelesipoda. Pelesi artinya pipih. Kemudian mempunyai 2 cangkang sehingga juga disebut bivalvia. Bi artinya 2, valvia artinya katup atau cangkang. Insangnya berbentuk lembaran sehingga juga dikenal dengan sebutan lameli branchiata. Cangkang bivalvia tersusun dari 3 lapisan meliputi yang pertama lapisan periostracum adalah lapisan terluar tipis tersusun dari zat tanduk. Yang kedua adalah lapisan prismatik, letaknya di tengah tersusun dari kalsium karbonat. Yang ketiga, lapisan nakreas. Letaknya terdalam dan mengkilat, juga dikenal dengan sebutan lapisan mutiara. Ini berhubungan langsung dengan rongga mantel. Ini saya jelaskan karena erat kaitannya dengan proses pembentukan mutiara. Cara pembentukan mutiara bisa terjadi secara alami. Apabila ada benda yang masuk di antara cangkang dan rongga mantel, maka benda asing tersebut akan dibungkus oleh lendir biar tidak mengganggu dan lama-lama akan mengeras menjadi mutiara. Nah, setelah tahu cara pembentukan mutiara, maka banyak para pembudidaya kerang mutiara yang dengan sengaja itu memasukkan benda asing di antara cangkang dan rongga mantel, bisa berupa kerikil yang dimasukkan di sini. Kemudian kerang mutiaranya akan dikembalikan ke habitatnya. Setelah ditunggu beberapa bulan sampai tahun, maka bisa dipanen mutiaranya. Dan ini menjadikan bisnis yang menjanjikan. Karena hasil mutiara itu kalau dijual bisa melebihi harga emas. Peluang bisnis yang menjanjikan. Budidaya tiram penghasil mutiara atau kerang mutiara. Nah, para pembudidaya kerang mutiara ini dengan sengaja memasukkan benda asing atau kerikil di antara cangkang dan rongga mantel. Lalu kerang mutiaranya dimasukkan lagi ke habitatnya. Setelah ditunggu beberapa bulan sampai tahun, siap panen mutiara. Jadi mutiara ini asli dan kualitas mutiara itu bermacam-macam. Ya, ada yang superior gold, ini sangat mahal, harganya melebihi
harga emas ya. Dan ada juga mutiara yang lain ya, yang per 1 gram harganya setara dengan emas. Jadi silahkan sesuai dengan selera dan kondisi keuangan Anda ya, ini bisa dibeli atau sebagai pembudidaya kerang mutiara yang merupakan bisnis ya yang menjanjikan. Demikianlah presentasi saya tentang moluska. Semoga ada manfaatnya. Selamat bertemu lagi di video saya berikutnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.